Halo kawan-kawan semuanya, kita bertemu lagi dengan Antapedia Channel yang kali ini pembahasan kita adalah tentang bagaimana sih prosesnya blog Antapedia hingga diterima oleh Google AdSense, atau lebih tepatnya saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman saya ketika baru pertama kali memulai blog yang kemudian didaftarkan pada Google AdSense. Teman-teman semuanya, saya memulai blog pada sekitaran tahun 2016 kemarin. Jadi pada awal 2016 saya sudah mulai mempelajari bagaimana sih blogging itu. Tapi pada awalnya teman-teman semuanya, saya merasa bahwa mengelola blog itu harus orang-orang yang betul-betul expert atau orang-orang yang betul-betul ahli dalam salah satu bidang keilmuan tertentu. Dan kemudian saya mencoba membuat blog karena memang saya kebetulan belajar blognya itu adalah otodidak. Saya mencarinya melalui internet, panduan-panduannya, dan kalau di Google Indonesia tidak ada, saya mencoba untuk mencari di luar dengan mengetikkan kata kunci yang sesuai dengan blogging. Namun saya tetap menggunakan Google Translate. Nah, teman-teman semuanya, pada awal 2016 saya mulai mengelola blog, dan pada awal saya mengelola blog, teman-teman semuanya, saya memang berpikiran bahwa saya fokusnya ke uang, dan ternyata di sini memang kelemahannya karena kita awalnya sudah fokus untuk melihat rupiah. Kemudian teman-teman semuanya, saya fokus mengelola blog karena memang harapan saya ingin mempunyai penghasilan, dan dari itu saya terburu-buru untuk mendaftar Google AdSense. Padahal setelah saya pikir sekarang, waktu saya dulu mendaftar di Google AdSense itu ada banyak kelemahan-kelemahan dari blog saya, sehingga konsekuensinya saya tidak diterima oleh Google ketika mendaftarkan blog saya untuk menjadikan penayang iklan di Google AdSense. Dan kemudian saya sampai 3 atau 4 kali mendaftar di Google AdSense dan ternyata tidak diterima. Dan akhirnya dari pengalaman-pengalaman tersebut, saya mendaftar gagal, saya mencoba apa sih yang diinginkan oleh Google, saya perbaiki di dalam blog tersebut, yang kemudian pada tahun 2017 awal, sekitaran bulan 2 kalau tidak salah, bulan 2, saya blog saya yang sampai sekarang ini Antapedia, blog antapedia.com, itu kemudian diterima oleh Google untuk menjadi penayang iklannya Google AdSense. Itu adalah awal saya untuk prosesnya mendaftar pada Google AdSense. Nah, namun ternyata teman-teman semuanya, ketika saya sudah diterima oleh Google AdSense, nah disitulah perjuangan yang sebenarnya harus kita jalani. Karena apa? Karena setelah saya diterima oleh Google AdSense, ternyata saya tidak langsung mendapatkan penghasilan yang banyak dari blog. Nah, ini jadi masalah buat saya. Karena pada waktu itu saya kan fokusnya memang pada uang. Pertamanya saya fokus pada uang, dan ternyata setelah saya diterima oleh Google dan penghasilan tidak sesuai dengan yang saya inginkan, maka saya sangat kecewa. Nah, kemudian dari 2017 saya mengumpulkan saldo, kan pada Google AdSense itu memang harus ada saldo sekitaran 130.000 atau sekitaran $10. Nah, setelah terkumpul sekitaran 130.000, saya mendapatkan PIN dari Google AdSense. Nah, ini teman-teman, ini adalah PIN yang dikirim oleh Google AdSense, dan pada waktu itu pengirimnya langsung dari Google Malaysia. Jadi ini
Ini adalah PIN Google AdSense. Tapi tetap utuh sampai sekarang ya teman-teman. Karena memang saya tidak pernah membuka PIN ini. Isi dari PIN ini saya tidak tahu angka berapa saja. Loh, kok bisa? Karena memang pada waktu itu saya mengajukan PIN pada waktu itu pada Google AdSense dengan jatah 1 bulan pertamanya. Tapi pada waktu 1 bulan saya belum mendapatkan PIN. Kemudian ada kesempatan lagi mengajukan 1 bulan lagi. Jadi ada 2 kesempatan. Dan kesempatan yang terakhir yaitu bulan ketiga. Saya mengajukan PIN sampai 3 kali. Saya sudah bisa verifikasi menggunakan identitas diri atau rekening bank. Nah, seperti itu. Dan lucunya teman-teman semuanya, ketika saya sudah memesan PIN pada Google, sudah meminta PIN, ternyata sampai 3 bulan PIN tersebut tidak datang-datang teman-teman semuanya. Jadi ketika 1 bulan sudah lebih 1 hari, maka saya sudah bisa memverifikasi akun Google AdSense saya menggunakan identitas diri atau rekening bank. Jadi karena saya memang menunggu pada PIN ini dan tidak datang, saya dengan segera melakukan verifikasi identitas pada Google AdSense. Tapi yang lucu teman-teman, ternyata ketika saya sudah memverifikasi identitas, 1 hari kemudian PIN ini datang, diantarkan oleh pos. Nah, sehingga sampai saat ini saya tidak membuka PIN ini. Saya tidak memerlukannya karena memang akun Google AdSense saya sudah diverifikasi menggunakan identitas. Tapi bukan berarti PIN yang sudah datang ini saya buang, tidak. Karena ini sesuatu yang sangat berharga dari perjuangan untuk mendaftar Google AdSense. Nah, kemudian teman-teman, ternyata setelah mendaftar Google AdSense saya tidak langsung mendapatkan penghasilan yang banyak. Dan di situ kesalahan saya. Karena memang saya pada awalnya fokus pada uang, saya ingin mendapatkan penghasilan dari online, khususnya melalui blog. Saya tidak fokus untuk membangun blog atau mengelola artikel. Sehingga saya sampai 1 tahun masih belum pernah gajian sama sekali dari Google AdSense ini. Kemudian pada tahun 2018 saya hanya sekedar mengelola seperlunya saja. Jadi mungkin saya update-nya 1 minggu sampai 1 bulan, tidak terasa sampai 1 tahun saya merasa sudah vakum. Tapi saya tetap punya harapan blog saya ini bisa menghasilkan. Nah, pada tahun 2019 teman-teman semuanya, saya mulai bersemangat kembali karena memang pada waktu itu saya hampir gajian pertama kali. Jadi saya butuh waktu sekitaran 1 sampai 1,5 tahun untuk mengumpulkan saldo nominal agar uangnya bisa ditransfer otomatis ke rekening. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa kalau di Google AdSense, jadi saldo yang bisa langsung cair pada rekening kita yaitu sebesar 1.300.000. Tidak boleh kurang, lebih boleh. Jadi kalau seumpama 1.299.000 tetap tidak bisa, akan diakumulasikan ke bulan setelahnya. Tapi kalau sudah dalam 1 bulan sudah bisa terkumpul dari lebih dari 1.300.000, maka secara otomatis akan masuk pada rekening kita setiap tanggal 21 atau biasanya ada sebagian teman yang 22, ada yang 23. Nah, pada tahun 2019 karena memang saya sudah hampir gajian, bulan-bulan awal saya sudah gajian, kemudian saya bersemangat lagi karena memang saya sudah sangat percaya sekali bahwa Google ini bisa membayar mitranya khususnya melalui blog ini sesuai dengan kerjanya. Jadi Google ini tidak menipu. Saya sudah membuktikan sendiri sehingga pada tahun 2019 pertengahan 2019 sampai akhir saya coba untuk fokus mengelola blog ini. Saya masih ingat pada waktu itu saya coba ngupdate artikel
mungkin kurang lebih sekitaran waktu 3 bulan full. Saya biasa bangun pada pagi hari jam 2. Jam 2 pagi saya sudah bangun untuk sekedar update artikel ataupun menulis artikel di blog saya. Kemudian di waktu-waktu lain saya mencoba menulis sehingga sampai 3 bulan. Dan hasilnya teman-teman, ternyata memang banyak pengunjung yang masuk pada blog saya. Nah, ketika pengunjung yang sudah masuk pada blog saya ini banyak, maka secara otomatis penghasilan saya juga mulai bertambah. Jadi penghasilan dari blog Antapedia mulai bertambah sedikit demi sedikit sehingga menjadi banyak, dan sampai saat ini sudah bisa gajian setiap bulan. Nah, teman-teman semuanya bisa untuk meniru mengelola blog dari awal, silakan, bisa dimulai dari sekarang, tapi intinya adalah bersungguh-sungguh dan tidak putus asa. Dan saya, karena memang saya belajar dari awal otodidak, saya tidak punya semacam pembimbing yang fokus untuk membimbing saya dalam mengelola blog, dan memang ada banyak kegagalan-kegagalan yang saya alami. Tapi kalau memang teman-teman ingin mengelola blog dan berminat, dan saya menyarankan sesuai passion atau fokus pada bidang tertentu sesuai dengan keahlian teman-teman, mari kita belajar bersama. Jadi sistemnya teman-teman bisa bertanya kepada saya tentang pengalaman perjalanan ngeblog seperti apa hingga mendaftar di Google AdSense. Tapi berhasil atau tidaknya tergantung pada teman-teman semuanya. Karena memang kalau teman-teman tetap semangat, maka teman-teman akan berhasil. Dan benar, di dunia ini memang tidak ada sesuatu yang instan, semuanya butuh proses. Jadi silakan dijalani. Dan kalau memang teman-teman juga tertarik untuk mengelola blog, saya siap untuk belajar bersama. Mungkin ada semacam kesulitan-kesulitan dasar dalam pengelolaan blog di Blogger. Saya juga bisa untuk memberi semacam solusi sesuai pengalaman saya yang sudah saya alami pada perjalanan saya ketika mengelola blog. Dan teman-teman semuanya, kenapa saya sekarang sudah sepertinya berpindah pada YouTube? Sebenarnya tidak ya teman-teman. Saya mengelola YouTube karena memang saya ingin menyajikan informasi-informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman atau kepada para pengunjung di blog itu juga bisa dikonsumsi di YouTube. Karena selain saya menulis informasi atau artikel secara tekstual, saya juga ingin menyampaikan informasi secara visual kepada teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang bisa membaca silahkan masuk pada blog Antapedia. Teman-teman yang suka melihat visualnya saja atau sambil mendengarkan, silahkan masuk pada channel YouTube-nya Antapedia. Jadi semuanya saya ingin Antapedia ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai kalangan. Jadi ketika ada orang tidak sempat untuk membaca karena saya merasa sangat sibuk membaca, silakan menonton videonya. Atau sebaliknya, saya lebih suka membaca, silakan membaca di blognya Antapedia. Nah, itu saja pengalaman saya ketika mendaftar di Google AdSense. Nah, seperti ini ya. Kalau teman-teman tertarik, silakan mari kita belajar bareng. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Silakan subscribe juga jika berkenan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya.